Fenomena bendera One Piece ini menjelang Agustus, dan yang cukup unik yaitu ketika Pak Prabowo Subianto memutuskan Hasto Kristianto diberikannya amnesti dan bahkan Tom Lembong diberikannya abolisi. Nah, kalau kita lihat juga Hasto Kristianto dan juga Tom Lembong itu adalah pada saat Pilpres lawan politik dari Pak Jokowi. Perlawanan pada Pilpres itu menurut saya hak demokrasi ya. Entah Tom Lembong itu mendukung siapapun, menurut saya hak demokrasi dari Tom Lembong. Begitupun juga Hasto Kristianto, apalagi Sekjen. Menurut saya Hasto Kristianto juga akan ikut memenangkan lah setidaknya Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Terlebih pada saat lalu Pak Jokowi juga sebagai kader PDIP yang sangat bermanuver sekali. Begitupun pula dengan Gibran yang masih menjadi kader PDIP tetapi bermanuver seperti itu. Siapa yang tidak marah? Menurut saya kemarahan dari Hasto Kristianto juga sangat masuk akal sekali. Ketika Pak Prabowo memberikan amnesti kepada dua-duanya di saat yang berbarengan, tiba-tiba muncul bendera One Piece. Yang cukup unik lagi, ternyata pada saat debat Cawapres, Gibran ini menggunakan pin One Piece. Wow, apakah ini setidaknya banyak bendera One Piece ketika menjelang Agustus, dan juga yang cukup unik sekali berbarengan dengan putusan Pak Prabowo Subianto memberikan amnesti dan bahkan abolisi. Apakah ini termasuk terkait perlawanan dan lain sebagainya? Kita juga tidak tahu ya. Yang jelas memang sangat berbarengan. Dan di sini ternyata Gibran penggemar One Piece. Kadang-kadang saya juga heran, tiba-tiba muncul bendera One Piece itu kira-kira seperti apa? Kan sangat aneh sekali. Ini baru pertama kali loh di Indonesia ketika acara 17 Agustus ada bendera One Piece. Dan di situ ada bendera merah putih. Dan menurut saya sih, saya juga tidak setuju ya kalau ada yang mengibarkan bendera One Piece ya. Ya siapa tahu lah ketika saat ini 17 Agustus mengibarkan bendera merah putih karena adalah simbol perjuangan para pahlawan yang sudah berjuang demi kemerdekaan Indonesia, akhirnya membuat para pejabat-pejabat itu introspeksi. Ya minimal di bulan Agustus lah. Minimal di bulan Agustus. Tetapi kalau ada yang mengibarkan bendera One Piece ini, wah, bisa-bisa nanti malah gimana gitu ya. Menurut saya janganlah 17 Agustus itu untuk mengenang jasa para pahlawan yang sudah memberikan kemerdekaan setidaknya. Seharusnya janganlah. Seharusnya ya mengibarkan bendera merah putih. Nah, tetapi kita balik lagi ya membahas terkait bendera One Piece ini. Ternyata Gibran kenakan pin One Piece sebelum debat. Nah, di sini ada logo One Piece. Ya sama seperti yang saat ini kita lihat dari bendera-bendera, bahkan pada saat lalu juga rame ya. Dan kalau kita lihat bendera One Piece, makna logo dan artinya dalam dunia bajak laut fiksi. Nah, memang cerita fiksi dan banyak digemari ya One Piece ini. Nah, kalau kita lihat dari sini, topi jerami, warisan mimpi tulang, bersilang lambang bajak laut, senyuman semangat, bebas Lutfi yang tak pernah padam, dan lain sebagainya lah kalau kita lihat dari. Tetapi kalau kita lihat dari makna One Piece sendiri, menurut saya sangat-sangat bagus sih, sangat bagus maknanya. Tapi kalau kita lihat ternyata ketika masyarakat mengibarkan bendera One Piece, ternyata itu juga kemungkinan bisa jadi diduga lah itu adalah pendukung Gibran. Karena Gibran di sini menggunakan pin One Piece. Kadang-kadang saya juga heran sih, kenapa tiba-tiba ada bendera One Piece. Sangat tidak relevan. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut ataupun tentang keberlanjutan kasus ijazah Pak Gibran beserta Pak Jokowi. Jadi teman-teman, yang mereka katakan di sini yaitu segera Pak Prabowo adili Jokowi, pecat Gibran sebelum Bapak didekati oleh para pengkhianat bangsa perusak NKRI. Jadi kata mereka itu memang benar teman-teman, karena Pak Prabowo harus mau mengadili Jokowi ini sebelum para pengkhianat mendekati Pak Prabowo, karena itulah yang membuat negara kita jadi bikin amburadul para pengkhianat bangsa ini. Jadi sebelum terlambat, Pak Prabowo harus mengadili duluan Pak Gibran beserta Pak Jokowi biar tidak terlambat ya, karena ya
mungkin mereka nilai bahwasannya para pengkhianat sudah mulai mendekat dengan Pak Prabowo. Ya, makanya sebaiknya yang mereka harapkan ini Pak Prabowo harus mengambil tindakan dengan Pak Gibran dan juga Pak Jokowi ya. Jadi ya kalau memang sudah mereka katakan ini, mungkin Pak Prabowo bisa mengerti dengan perasaan salah satu warga ini. Jadi ya sebaiknya harus dipahami ya Pak Prabowo ya. Jadi saya sedih melihat sang saka merah putih, simbol perjuangan para pahlawan kemerdekaan, dikotori oleh bendera One Piece dikibarkan bersama merah putih. Nah, insting batin saya negara kita ini sedang dalam tanda kutip. Jadi harus selalu istiqomah, itu kita punya Allah. Sumber kekuatan kita sebagai rakyat saya hanya bisa berdoa agar negara ini aman dan rakyatnya terlindungi. Jadi teman-teman yang mereka katakan di sini, kita cukup punya satu bendera merah putih, hati-hati bahaya laten PKI. Ya, jangan banyak-banyak lambang-lambangmu. Jadi gak menghormati leluhur, pahlawan bendera opo bahaya tuh orang Fufu Fafa cucunya abis ya. Nah, keluarga Jokowi seperti Gibran bisa juga akan menjatuhkan Pak Prabowo karena di era Jokowi banyak kecurangan dan korupsi, harus Gibran diganti berbahaya. Ya, benar sekali kata mereka itu teman-teman. Sepertinya Jokowi dan Gibran itu ya bisa menjatuhkan Pak Prabowo dengan perlahan-lahan ya. Jadi sebelum dijatuhkan oleh para korupsi atau Gibran dengan Jokowi itu, sebaiknya Pak Prabowo bisa lebih duluan untuk mengambil tindakan teman-teman. Jadi sebelum terlambat harus diambil tindakan. Nah, makin besar peluang makzulkan Gibran dengan kode bendera bajak laut. Jadi Pak Prabowo kemana tahu, jangan salahin Gibran sama ya. Mohon Pak Prabowo rumahkanlah wakilnya dan makzulkan Bapak Jokowi yang jual laut kita ke negara lain. Jadi kalau tidak segera dipecat sangat membahayakan Pak Presiden ini ya, bikin amburadul terus. Jadi ingat dulu isu PKI yang Gibran juga yang pakai pertama debat Pilpres, saya ikuti terus Gibran pun pakai logo ini. Nah, Gibran dia mau memberontak Prabowo, hati bapaknya pengkhianat. Jadi ya itulah juga anaknya yang kacang manut belanjaran. Nah, ini sudah jelas Gibran, Fufu Fafa dan relawan-relawan dan PSI dan menteri yang ada di kabinet Prabowo. Mereka inilah yang akan menggulingkan Prabowo, komandannya adalah Jokowi dan Gibran. Nah, jadi untuk lebih cepatnya ataupun tidak terlambat nanti, makanya Pak Prabowo harus mengambil tindakan ya, karena Gibran ini dan Jokowi ini kata mereka ya mungkin ada cara mereka untuk menjatuhkan Pak Prabowo ini. Jadi ya buat Pak Prabowo harus berhati-hati karena para pengkhianat sudah mulai mendekat Pak Prabowo. Jadi sebaiknya ya sebelum terlambat hati-hati ataupun secepatnya harus mengambil tindakan untuk mengadili mereka ini. Nah, jadi mana berani Jokowi pecat Samsul, si anak majikannya, keduanya kan satu paket pilihan Mulyono yang amburadul ini. Nah, yang bersalah bagi kelompok ini tidak pernah dihukum, macam-macam yang dikerjakan seolah-olah hukum sudah dibeli dari hasil korupsi yang dibuat Pak Jokowi. Jadi ya intelijen dari purnawirawan TNI betul-betul punya feeling yang patriotik ke Presiden dan KRI. Jadi gak masuk kabinet aja fitnah model begini, apalagi bergabung kabinet tambah heboh lagi. Jadi teman-teman, kayaknya bendera itu niru hobinya Gibran animasi. Ya, itu bendera Gibran berbendera bajak laut. Dia mau bajak presiden. Jadi teman-teman, kami sangat curiga bahwa Gibran akan menggulingkan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Maka kami minta kepada tim Prabowo Subianto dan Partai Gerindra harus waspada, lebih cepat lebih baik
Gibran dimakzulkan daripada didahului. Nah, kata-kata mereka ini memang benar teman-teman ya. Mereka sudah mulai curiga bahwasanya Pak Gibran itu memang ya ingin menggulingkan Pak Prabowo Subianto ini. Jadi sebelum terlambat Pak Prabowo sebaiknya Pak Prabowo lah yang duluan ataupun yang mendahului untuk memecat Pak Gibran ini ataupun digantikan dengan orang yang bisa di negara kita ini. Nah, negara tahun 2030 model bagaimana? Itu urusan pemerintah, yang penting kami punya oisang dan punya kebun. Nah, yang penting aparat dan pemerintahan tegas diturunkan dan dilarang dan harus dicari apinya asal penerbitan yang pertama. Nah, cepat makzulkan Gibran, lebih cepat lebih bagus. Semoga Bapak Presiden Prabowo cepat tangkap sigap musuh dan selimut sebelum terlambat. Ya, Gibran itu menggiring mais agar mendukung partai Gibran yang berlambang bajak laut. Jadi harusnya orang wapres melarang rakyatnya memasang bendera selain merah putih. Ini kok make logo itu, itulah yang sangat kita herankan dengan Pak Gibran ini teman-teman. Jadi Gibran bisa digolongkan gerakan bahwa tanah harus diproses hukum karena kelakuannya memang sudah melebihi batas aturan di Indonesia kita ini. Nah, jadi rakyat pilih 2 karena ada Mas Gibran. Rakyat masih mencintai Pak Jokowi. Kalau enggak, Prabowo tidak naik jadi presiden. Nah, dengan mengabarkan, masyarakat kehendak mengekspresikan kecewaan terhadap pemerintahan yang menutupi mata dan telinga terhadap kejadian di tengah-tengah masyarakat. Pelanggaran HAM, intoleran, korupsi yang semakin merak, memblokiran kemiskinan, pengangguran. Nah, kalau bisa dipecat secepatnya. Memang gak ada gunanya Pak Gibran ini, Pak Prabowo.